Aku tak sambatan aku lah seniman rek, penyair biyen ya. Dan saya itu tidak pernah direlai oleh hampir semua seniman. Jadi aku gak tahu mendapatkan tempat yang seharusnya saya dapatkan secara rasional. Misalnya ono hadiah opo negara itu bintang opo, saya tidak akan pernah dapat itu. Termasuk daerah Jogja itu punya hadiah apa untuk seniman, saya tidak pernah dapat. Ya. Jadi saya itu mendapat sikap tidak adil terus menerus. Aku nggak kayak ngene iki, aku ono sing ngakoni aku kiai, ono sing ngakoni aku ustad. Aku punya buku 90 lebih. Apa saya pernah diakui sebagai kaum intelektual? Apa aku diterima untuk jadi dosen di UNER apa di ITS? Enggak toh? Aku sering dilarani wong, aku sering dianiaya orang, sering dinista orang, termasuk di medsos ya. Tapi saya endingnya ya mangkel, ya muring-muring, ya macam-macam. Tapi endingnya saya ridho. Ibaratnya nih, kon ngupui aku, wadah hatiku. Tapi awakku ado-ado ya, tapi cangkemku ado-ado, tapi hatiku ndongakno muga-muga awakmu ngepui aku gak tahu ngalami apa sing tak alami. Muga-muga wong sing ngelarani aku itu gak tahu ngrasakno lara kaya aku dilakoni. Akhirnya semua saya ridhoi. Kon elek kaya apa karo aku tak ridhoi. Dan anak-anak di pusat Maiyah tahu bahwa mereka itu nek cak nun paling di sepuro ngono tok. Paling di sepuro arek ndak siap. Kayak Kanjeng itu banyak ndak siap karena saya memaafkan yang mereka belum bisa memaafkan. Di kalangan Siman ada konstelasi seperti itu ya. Tapi saya memaafkan, saya meridhoi mereka. Dan saya minta kepada Allah, misalnya aku sedang disiksa oleh seseorang, oleh suatu kekuatan, saya mohon kepada Allah, ya Allah, jangan sampai dia mendapatkan akibat dari kezaliman mereka kepada saya. Gitu ya. Jadi malah tak dongakno apik rek. Gak tak dongakno kualat. Aku omahku direbut tahu. Macam-macam penderitaan yang saya alami itu sampai hari ini. Saya dizalimi besar-besaran. Tapi aku gak masalah. Aku ingin buktikan kepada diri saya sendiri bahwa aku ini wong ridho. Saya itu rodin, saya itu rodiatan ca'e mardiyah gitu ya. Jadi teman-teman sekalian, Anda punya kebebasan untuk ridho atau tidak ridho dengan akibatnya masing-masing. Tapi sejauh yang saya alami sampai aku umur 70 saya kira, akhirnya aku tetap ridho. Karena aku melok, salah satunya melok nasihatnya Sayyidina Ali, kun madhuluman wala takun dzaliman. Apalno ya. Nek kudu milih antara dizalimi apa mendolimi, milih apa kon? Aku milih dizalimi. Jadi aku dzalimi gak apa-apa, sak karepmu. Semua membuat saya ridho kok. Ojo khawatir. Aku hamba Allah, aku ini anak buah Kanjeng Nabi Muhammad. Ojo kira aku balas dendam, gak mungkin. Ojo kira aku benci, gak mungkin. Gak mungkin aku benci karo sapa-sapa, gak mungkin. Ojo khawatir. Aku iki pengagume dan pengikutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang paling agung, paling besar, paling jembar, paling segoro hati ini sak pitul. Jadi ojo kuwatir kon, laranono aku. Tak sepuro kon. Maafkan, ojo kuwatir. Jadi saya sampai hari ini aku sering mangkel, Pak. Ya sering aku stroke ping 4. Dan aku gak izin ngomong stroke. Kebanyakan orang kan izin disingit tahu loro to. Aku stroke ping 4, rek ping 4. Otak kanan, otak kiri, batang otak sama mata saya stroke. Jadi aku ini wong wis penyakitan gak karu-karuan. Tapi hasilnya adalah saya semakin ridho kepada kehidupan saya. Teko Allah, teko manusia aku tetap ridho. Tapi ono sing ngarani ngene, cak iku medeni lho, cak. Kok medeni ya apa? Sampeyan ridho tapi Allah gak ridho lak sakno areke. Tapi aku tetap ridho. Perkara Allah kok balesno aku gitu ya. Monggo terserah Allah, kau gak bisa lapor-laporan ke Allah, terserah Allah. Yang penting aku ridho. Jadi saya nanti lapor ke akhirat nanti aku ridho kabeh, gak masalah. Meskipun yang dilarang diridhoi saya tidak ridho. Misalnya kekufuran, kemusyrikan, ya tetap saya kalau ditanya tidak ridho saya. Kedzaliman saya tidak ridho. Tapi kedzaliman kepada saya secara subjektif saya meridhoi. Wong anjane iso nek ngono tok karo aku. Dek nyaingi gak iso, gitu. Ngalahno gak iso, isone ya ngrasani, menista, bully ngono-ngono iku ya. Terus memfitnah. Aku biyen difitnah wong terus menerus gitu.
Dan aku gak masalah. Aku malah kurang rek. Ayo terus no, kurang. Iki mek keldikan iki mek cik gurung tak kerakoti fitnahmu iku. Gedekno fitnahmu nang aku gak masalah. Aku duwe Gusti Allah. Aku urip hanya untuk Allah dan dari Allah. Aku bahkan gak nyambut gawe karo dhewe. Aku gak nyambut gawe. Aku kudu nyekolahno anak, aku kudu nguripi bojoku, aku kudu macam-macam. Dan saya tidak pernah minta kepada siapa-siapa kecuali minta kepada Allah. Aku gak tahu njaluk sapa-sapa. Nek aku gelem di Indonesia iki aja mek presiden. Wong presiden kabeh bisa tak kalah sama kabeh. Tapi aku gak tahu. Gak tahu kepingin di mergo aku wedi karo Gusti Allah. Pokoknya aku nek gak dikongkon langsung dibuak karo Gusti Allah, gak tak lakoni. Nek Allah sing buak aku bandik kali, bandik alas, bandik endi tak lakoni pokoke. Jadi sebahagia apapun hidup ini kalau itu bukan perintah Allah kepada saya, aku gak bahagia. Tapi kalau sesengsara apapun hidup ini, saangil-angil, sak loro-lorone uripku, nek iku kongkonane Gusti Allah tak lakoni. Ngono ta. Kono jare niru aku, nek kira-kira gurung kuat. Mulane kono aja ndelok aku sebagai panutanmu kon kok kena temen nasib kayak aku bongko kon. Abot. Cuman aku iki ancene seneng muji awakku dhewe. Jajal saya wis. Antemen ayo tambah ono ayo. Terus zalimi aku. Terus ayo. Aku ini milik Allah. Karena kekuatanku bukanlah kekuatanku, karena ada rumus la haula wala quwata illa billah. Jadi saya tidak pernah punya kekuatan dan ketahanan, yang punya adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi nek kon lapo-lapo nang aku, Allah sing kok kenekno. Wa ma romaita idromaita walakin Allah harama. Walam taqtuluhum walakin Allah qatalahum. Tapi nek kon mate mene aja ngarani aku ya, aku gak tau mateni kon, Gusti Allah sing mateni awakmu. Masuk kaget nek kon kejadian ini. Nek kon muni loro kon kebandem watu ta kebandem sial sing apa itu aku lho sing gare kon aku kon sial sing gare sial itu Allah, karena Allah sendiri berjanji wa ma romaita idromaita walakin Allah. Ngono ya. Tapi awakmu misalnya ngene, aku dipertanyakan banyak orang. Cak Anun itu sejak zaman Pak Harto itu kan terus ngritik terus ngritik terus, bahkan sampai akhir-akhir kemarin itu kan aku cik ngomong macam-macam tentang pemerintah. Kok gak tahu ditangkep, kok gak tahu dibui, kok gak tahu ditahan, ngono toh. Dan banyak yang berarti Cak Nun tuh kong kali sama pemerintah. Aku ngedokno Pak Harto dituduh aku iki rundingan karo Pak Harto. Aku sing ngedokno lho. Aku sing ngedokno, gak ono liyane sing iso ngedokno. Aku sing iso ngedokno. Sana. Itu pun saya masih dituduh bahwa saya itu kong kali sama Pak Harto. Aku sing ngedokno kok, aku sing kali apa. Wong Sidoarjo iku korban tenggelam lumpur itu sebanyak 13.256 keluarga. Itu tak dolekno di luar pemerintah, saya carikan ganti. Karena pemerintah ganti mek 30 juta pol untuk urusan bencana. Tapi mereka dapat 5 kali lipat dari harga tanah dan rumah mereka. Nek omahe 200 juta dia dapat 1 miliar. Nek omahe kalau tanahnya 1 miliar mereka dapat 3 miliar. Bahkan ada yang dapat 5 miliar sing setia karo aku. Karena saya pakai rumus la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum min adzabil. Tapi aku gak iso menghalangi kalau Allah menghukum. Nek kon mari sugih terus kobong omahmu, aku gak iso menghalangi lho ya. Pabrikmu bangkrut, aku gak iso menghalangi. Kon mari jadi pengusaha gede, saiki dadi pegawai pom bensin misalnya. Itu terjadi di Sidoarjo. Orang kaya bisa menjadi gelandangan. Itu aku rek. Gusti Allah lho iku ya. Nek Gusti Allah sing ngonokno awak mau gak iso apa-apa. Tapi saya sendiri tidak pernah punya niat seperti itu. Aku tetap menyayangi Anda semua. Meskipun Anda bojoku muring-muring nang Sidoarjo ditantang kabeh karo bojoku. Kan sing wani. Aku dhewe nyepuro gak masalah. Ayo, engko iso mancane ngono tok. Kon sira tok luwih apik titik ngono gak iso. Kon iso mek ngono tok. Ya gak apa-apa, iso ngono tok. Mosok ana wedhus tak kon jegok ngono. Mosok ana kiri tak kon ngembek gitu ya. Jadi saya memaklumi semua manusia. Tapi jangan khawatir, saya akan tetap ridho. Tidak hanya kepada ketentuan Allah. Atau gini, setiap yang saya alami saya anggap itu ketentuan Allah. Karena memang tidak, kalau Allah bisa kan bisa menghalangi toh. Ternyata tetap terjadi pada saya, berarti itu bagian dari ketentuan Allah. Kalau itu ketentuan Allah, aku ridho.
Bener ya. Misalnya ono becak ditabrak mobil, Gusti Allah iso membatalkan, menjadikan itu tidak terjadi, bisa ya. Tapi kan terjadi. Nek terjadi berarti Allah memang itu bagian dari ketentuan Allah. Nek ketentuan Allah aku ikhlas opo ae wis karepmu wis nganut. Mulane aku sampai stroke ping 4. Kon terus stroke iku kudune aku wis ngene rek. Tapi aku kate ya apa? Kate gak rido wong Allah sayang karo aku pol. Kudune stroke batang otak itu kan lumpuh, gak iso mangap, gak iso anil, gak iso ketip, terus gak iso apa-apa. Tapi Allah tetap ngirim aku nang Perning, tetap aku iso lungguh kene bareng bupati, gitu. Tetap iso depan karo awakmu. Ya apa aku kate gak rido karo Allah. Jadi semua yang ditentukan Allah masih stroke, masih lara apa tak terima kabeh. Wong faktane sampai hari ini, sampai saya umur sepuh 70 tahun ini, saya tetap iso bermesraan dengan Anda semua, bercinta dengan Anda semua, gitu ya. Jadi intinya ini, awakmu jangan kehilangan iman dan selalu tetap husnudzon kepada Allah, gitu ya. Jadi iman dan husnudzon, ngadepi apa-apa husnudzon. Jadi putus asa kepada keadaanmu boleh, tapi jangan putus asa kepada pertolongan Allah. Allah mesti menolong. Jadi jangan pernah berpikir matahari tidak terbit. Matahari itu belum terbit gitu ya. Gurung wayahe mek ngono tok. Jadi Allah itu begitu dahsyatnya gitu. Jadi awakmu ojo jangan sekali-sekali suudzon kepada Allah. Husnudzon terus-menerus. Ono apa ae wis. Ada orang sakit. Nabi Musa diperintah Allah untuk mendatangi seseorang yang sakit. Kemudian Nabi Musa berniat untuk mendoakan orang itu, terus dia ndoleki ternyata lorone iku nemen rek, mripate mendolo, ngerti mendolo. Metu. Terus orangnya lumpuh, mripate tok mendolo. Terus Nabi Musa lah gak tega. Langsung ndonga. Ya Allah. Terus bengok sing lara iku bengok. Loh, aku kok didongakno. Aku iki hidup karo Gusti Allah mergo aku tidak ingin iki. Nek sampean dongakno aku waras mari ngono gur karo aku sedekat itu dengan Allah. Ngerti ya rek? Jadi urip begitu luasnya. Bahkan ada awakmu ngerti Uwais Al-Qarni. Ngerti ceritane kabeh ya. Itu kan dahsyat luar biasa. Ada orang yang bukan nabi, bukan kiai, bukan siapa-siapa yang Rasulullah minta doa. Rasulullah minta doa kepada dia dan semua khalifahnya sebelum dia meninggal disuruh untuk mendatangi Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni ini adalah orang yang duwe pedet situ. Pedet itu dingon di bukit-bukit. Carane ngono gak diseret, digendong. Bendino dek gendong pedet iki sampai pedete gede dadi sapi. Dan wong bingung, iku ana arek angon pedet kok digendong. Ternyata tujuannya supaya dia berlatih secara fisik. Mergo ibune ku njaluk lunga kaji. Akhirnya yang dia gak ndek dhuwit, ibune digendong nang Mekah iku. Jadi dia derajatnya itu sampai Rasulullah minta doa kepada dia. Tak bisa. Jadi luar biasa. Jadi dalam Islam itu ada banyak sekali kemungkinan yang tidak terduga dan dahsyat dan mentakjubkan dan sangat indah. Uwais itu kan sangat indah. Sing wong mendul sangat indah. Jadi kanca-kanca kabeh ojo ndelok sak telerapan. Ndelok iku nek iso jero dawa, ngono ya. Ojo sprint tapi maraton. Ngene rek ya. Assalamualaikum, selamat datang di Peweling Ma'iyah. Sedikit info saja, berikut ini adalah kutipan video Sinau Bareng tahun 2022.
Dan sebatas yang dapat kami tangkap, kurang lebih beginilah ulasan, rangkuman, atau pointernya. Poin yang pertama, Mbah Nun ngendiko bahwa beliau sejenak ingin berkeluh kesah. Jadi Mbah Nun bercerita bahwa selama ini beliau tidak pernah mendapatkan tempat yang seharusnya beliau dapatkan secara rasional. Selanjutnya Mbah Nun pun sedikit memberi contohnya. Misalkan beliau itu sejak zaman dahulu kan penyair, menulis puisi, isai, bahkan sangat sering membuat naskah dan membuat drama teater. Namun sebagian besar seniman tidak merelakan beliau disebut seniman. Begitupun dengan dunia akademis. Meskipun selama ini beliau sudah menulis 90 buku lebih dan juga telah beratus-ratus kali diundang untuk berbicara ke kampus-kampus, namun tidak ada yang mengakui beliau sebagai akademisi. Bahkan meskipun beliau hampir setiap malam menemani rakyat di beribu-ribu titik desa di Indonesia, namun tidak ada yang mengakui beliau sebagai kiai. Begitupun dengan sejarah. Misalkan beliau itu adalah orang yang telah menurunkan Soeharto yang telah berkuasa selama puluhan tahun di Indonesia juga tidak tercatat dalam buku sejarah. Beliau telah berkali-kali mendamaikan perpecahan yang ada di Indonesia, misalkan telah menggagalkan sebagian pembakaran komplek pecinan pada tahun 98, telah meredakan perang Sampit, memperjuangkan jilbab yang pada saat itu karyawan toko berjilbab saja langsung dipecat, karyawan mau sholat dilarang, membantu korban lumpur Lapindo untuk mendapatkan ganti rugi atas rumah mereka 5 kali lipat dari harga tanah, dan rumah mereka yang terendam lumpur karena kala itu negara hanya paling pol mentok memberikan sumbangan 30 juta dan masih banyak lagi. Namun sama sekali tidak pernah ada yang mengakuinya. Bahkan beliau malah dituduh pro Soeharto lah, antek cendana lah, dan sejenisnya itu. Padahal nyatanya beliau yang telah melengsarkan Soeharto, malah beliau dituduh anteknya cendana. Intinya pada poin ini Mbah Nun mencurahkan sedikit keluh kesah beliau dengan memberikan beberapa contoh-contohnya. Kemudian pada poin yang kedua, beliau ngendiko yang intinya adalah beliau selama ini tidak hanya tidak mendapatkan tempat yang seharusnya beliau dapatkan secara rasional, namun beliau juga mengalami berbagai macam fitnah dan sering disakiti. Misalkan diadu domba dengan Ustadz Abdul Somad lah, Habib Rizik lah, dan lain-lain. Contohnya, mengadu domba di media sosial dengan memotong video beliau kemudian dimanipulasi dengan menggabungkan video Mbah Nun dengan Ustadz Abdul Somad yang seolah-olah sedang berdebat, sedang menyerang argumen, dan masih banyak lagi. Intinya pada poin ini Mbah Nun ngendiko bahwa beliau sejak dulu sangat sering disakiti entah secara langsung di dunia nyata maupun di internet atau di dunia maya. Kemudian poin ketiga adalah, namun dari semua penganiayaan yang beliau rasakan selama ini, beliau sama sekali tidak sedikit pun dendam dan marah. Bahkan menurut Mbah Nun, semua luka yang diberikan kepada beliau sedikit pun sama sekali tidak akan pernah beliau membalasnya. Karena menurut Mbah Nun, semua kezoliman yang beliau rasakan, beliau sudah meridhoinya. Justru menurut beliau, siapapun saja yang menyakiti beliau, sesungguhnya beliau selalu mendoakan supaya mereka tidak merasakan sakit yang beliau rasakan. Intinya, pada poin ini Mbah Nun ngendiko bahwa semua kezoliman yang menimpa kepada beliau pribadi, secara objektif beliau meridhoinya. Namun tidak kezoliman yang menimpa kepada orang lain, misalnya rakyat. Beliau tidak akan diam dan tidak ridho. Namun jika kezoliman yang menimpa diri beliau pribadi, maka beliau akan ridho dan mengampuninya. Poin yang selanjutnya, Mbah Nun mengingatkan begini. Tapi jangan lupa
Mungkin beliau secara pribadi meridhoi kezaliman yang menimpanya. Namun, beliau tidak bisa menghalangi dan tidak bisa apa-apa jika Tuhan yang memiliki dirinya tidak ridho kalau ada kezaliman pada diri beliau. Kemudian Mbah Nun pun mengutip Quran surat Al-Anfal ayat 17 yang artinya, "Dan bukan kamu yang melempar ketika kamu melempar, tetapi Allah lah yang melempar. Allah berbuat demikian untuk membinasakan mereka dan untuk memberi kemenangan kepada orang-orang mukmin dengan kemenangan yang baik. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui." Poin selanjutnya, Mbah Nun sedikit mengungkapkan contoh-contohnya. Misalkan ada seseorang yang dulunya kaya raya kemudian jatuh miskin menjadi gelandangan, atau seorang pengusaha yang sekarang menjadi petugas pom bensin di Sidoarjo, dan masih banyak lagi. Semua itu menurut Mbah Nun bukan karena beliau, tapi karena Allah lah yang berkuasa atas hidup beliau. Karena jelas ayatnya bahwa bukan kamu yang melempar jika mereka melemparkanmu, namun Allah lah yang melemparnya. Kemudian poin yang terakhir garis besarnya adalah beliau menawarkan kepada jamaah Ma'iyah anak cucu beliau untuk jangan pernah berputus asa dengan segala macam hal. Beliau ngendiko begini, "Kita mungkin boleh berputus asa, dan putus asa itu wajar-wajar saja. Akan tetapi, kita jangan pernah berputus asa bahwa Allah pasti akan menolong kita." Mbah Nun juga ngendiko bahwa ada sangat banyak kemungkinan dalam hidup ini. Misalkan beliau bercerita kisah Nabi Musa yang bertanya kepada Allah, adakah manusia di bumi ini yang lebih dekat kepada Allah selain dirinya? Kemudian Allah menjawab ada dan menunjukkannya. Setelah Nabi Musa menemuinya, ternyata dia seorang tua yang lumpuh dan matanya sakit sampai-sampai keluar dari kelopak matanya. Sehingga Nabi Musa tidak tahan dan memeluknya. Lantas orang yang sakit itu marah dan berkata, "Kamu jangan mendoakan saya supaya sembuh, karena jika saya diberi kesembuhan, belum tentu saya dapat sedekat ini lagi dengan Allah." Bayangkan coba, di dunia ini ada orang biasa yang bisa lebih dekat dari seorang nabi. Mbah Nun juga bercerita tentang Uwais Al-Qarni yang Rasulullah saja meminta doa kepadanya. Bahkan sebelum Rasulullah meninggal, beliau berpesan kepada semua khalifahnya untuk meminta doa kepada Uwais Al-Qarni. Jadi dikisahkan bahwa Uwais Al-Qarni ini adalah orang yang miskin. Dia hanya memiliki ibu yang sakit dan lumpuh. Suatu ketika ibunya berkata kepada Uwais Al-Qarni bahwa dia sangat ingin pergi haji. Seketika itu juga Uwais Al-Qarni bekerja mati-matian dan menabung. Setelah beberapa bulan ia bekerja, kemudian dia membeli anak sapi. Selanjutnya dia selalu menggembala anak sapi itu di atas bukit. Dan setiap naik ke atas bukit, anak sapinya digendong. Hingga orang-orang heran dan mencemoohnya bodoh. Masa menggembala sapi dengan digendong, tidak ditarik saja. Ternyata tujuan dia menggendong anak sapi itu adalah untuk latihan menggendong ibunya ke Mekah. Singkat cerita, sapinya pun sudah mulai besar. Kemudian dia menjualnya dan hasilnya untuk bekal di perjalanan selama menggendong ibunya ke Mekah. Kurang lebih itu sekilas ceritanya. Kenapa sampai Uwais Al-Qarni mendapat kedudukan yang Rasulullah saja sampai meminta doa kepadanya. Bahkan diriwayatkan Uwais Al-Qarni ini sangat terkenal di langit. Di kalangan para malaikat. Jadi pada intinya, pada poin terakhir ini, Mbah Nun mengajak kita untuk jangan berputus asa kepada pertolongan Allah. Dan jangan melihat segala sesuatu hal hanya sekilas saja. Karena di dunia ini ada begitu banyak kemungkinan yang luar biasa indahnya. Oke dulur-dulur, sampai di sini dulu ya ulasan atau pointernya.
Sebenarnya masih ada begitu banyak hal yang dapat kita pelajari bersama dari kutipan Sinau bareng pada video ini. Ulasan, pointer, atau rangkuman yang kami ungkapkan itu hanya sedikit gambaran saja. Dan semua yang kami ungkapkan itu bukanlah sebuah kebenaran. Hanya saja semoga dapat sedikit menambah referensi. Mohon maaf atas semua kelemahan sudut pandang kami. Matur suwun dan sehat selalu saudaraku. Wassalamualaikum.